Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif adamallahu an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Yang terakhir siwak ba'da zawal, ya. Pakai siwak setelah masuknya waktu zuhur itu sudah. Itu belum. Berendam, ya. Yang keenam sekarang min makruhatis shaum, termasuk makruhatus shaum, yaitu as-siwaku ba'da zawal. Memakai siwak setelah masuknya waktu zuhur, setelah tergelincirnya matahari. Kenapa makruh? Li'annahu yudhibu raihatal fam. Karena memakai siwak setelah masuknya waktu zuhur ini menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa. Ya. Nah, bau mulut ini munculnya kan nanti setelah masuk waktu zuhur. Ghaliban biasanya, makanya itu menjadi hukum. Dan bau mulut ini disebabkan bukan karena orang tidak sikat gigi, bukan, tapi karena lapar. Orang kan kalau lapar mulutnya mesti bau. Maka karena laparnya itu sebab puasa, maka tidak makruh menghilangkannya, tidak dianjurkan menghilangkan bau mulut itu. Baik walaupun seandainya dia pakai siwak, itu bau mulutnya tidak hilang. Tapi ghaliban orang yang pakai siwak bau mulutnya hilang. Biasanya orang kalau pakai siwak bau mulutnya hilang, sekalipun sementara. Ya, itu tetap makruh, ya. Yaitu karena ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda, la khulufu famis shaim atyabu 'indallah min rihil misik. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu nanti lebih harum di hadapan Allah dibandingkan dengan bau misik, bau parfum misik. Jadi menghilangkan bau mulut itu makruh. Tapi ada kalanya bau mulut ini boleh dipastikan bukan karena puasa. Contoh, jika ada seseorang tidur dari pagi dan dia tidak bangun dari tidurnya kecuali ba'da zawal, setelah masuk waktu zuhur. Nah, otomatis begitu bangun tidur mulutnya bau enggak? Bau. Tapi baunya bukan nasyi' anis shaum, bukan disebabkan oleh puasa, tapi disebabkan oleh tidur. Nah, ini dalam keadaan tersebut maka tidak makruh. Ya, silahkan pakai siwak, nggak apa-apa, tidak makruh. Karena tidak ada bau mulut yang disebabkan oleh puasa yang akan dihilangkan oleh al-istiyak, memakai siwak. Jelas, ya? Wakhtarul Imam An-Nawawi wa adam al-karahah. Tapi Al-Imam An-Nawawi punya ikhtiar, punya pendapat. Pendapat Imam Nawawi itu dalam mazhab Syafi'i ini ada dua, ya akhi. Ada pendapatnya Imam Syafi'i yang berupa ikhtiar, ada pendapatnya Imam Syafi'i fil madhab. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i fil madhab, ini pendapat yang mentarjih ashabis Syafi'i.
Jadi memilah dan memilih mana yang lebih kuat daripada pendapatnya murid-muridnya Imam Syafi'i. Tapi kalau ikhtiar ini beda. Kalau ikhtiar itu Imam Nawawi ijtahada fil hadis. Beliau berijtihad dalam hadis bi usulil Imam Syafi'i, dengan usulnya Imam Syafi'i. Nah, ini namanya ikhtiar. Berarti pendapat ini pendapat yang beliau mengambilnya dari hadis karena beliau min ahlil hadis. Berarti pendapat ini qawiyun min jihadid dalil, dari segi dalil kuat, tapi dhaifun min jihadil madhab, tapi lemah dari pandangan madhab. Apa pendapat ini? Pendapat ini adamal karahah. Ikhtarul Imam Nawawi adamal karahah. Imam Nawawi punya pendapat yang dinamakan ikhtiar, ini tidak makruh. Ini dari segi dalil kuat, tapi dhaifun min jihadil madhab, tapi lemah dari pandangan madhab. Ya, kenapa? Karena memang Rasulullah tidak ada larangan dari Rasulullah secara khusus menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa. Rasulullah hanya mengatakan la khulufu famis shaim atyabu 'indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum dibandingkan parfum misik. Rasulullah hanya ngomong seperti itu. Iya kan? Tidak ada larangan untuk menghilangkannya. Maka Imam Nawawi punya pendapat tidak makruh. Imam Syafi'i punya pendapat makruh, wa ashabus Syafi'i, dan murid-muridnya Imam Syafi'i, karena menghilangkan bau mulut itu. Kan kalau bau mulutnya tidak ada kan berarti afdholiyah atyabu 'indallah min rihil misk jadi tidak ada. Gitu. Jelas ya? Yang jelas khurujan minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat para ulama, kita jangan pakai siwak setelah masuk waktu zuhur. Jangan pakai siwak setelah masuk waktu zuhur, sekalipun untuk sholat. Jadi yang asalnya sunnah nanti jadi makruh. Jadi keluar dari perbedaan pendapat ulama, lebih baik jangan. Ya, apalagi kalau di serabut siwaknya itu basah. Kalau basahnya itu sampai sekiranya kalau diperes itu netes, antum pakai bisa batalkan puasa. So, berarti nanti ada air yang akan masuk ke jaufi, ke bagian dalam orang yang berpuasa. Ini muhim ya, ini penting sekali. Sebab berkaitan dengan mubtilatus shaum. Ada perkara yang mengkhawatirkan akan membatalkan puasa. Yaqulu sahibuz zubat amma istiyaku sha'imin ba'da zawal fakhtira lam yukrah wa yahrumul wisal. Dan puasa tanpa buka tanpa sahur itu hukumnya haram. Puasa tanpa buka tanpa sahur hukumnya haram, bukan makruh loh, haram. Ada orang kuat ini puasa tanpa buka tanpa sahur, haram hukumnya. Jadi puasa-puasa tirakat yang ada dalam mungkin antum ya kejawen ya, alafu minkum, barangkali ada yang agama apa ya namanya? Hah? Ya, ini tidak diperbolehkan ya, wisol itu tidak boleh. Sekalipun kuat tidak boleh. Wisol itu hanya boleh untuk Rasulullah SAW. Tapi selain itu tidak boleh. Kenapa sih? Karena Rasulullah itu sekalipun tidak makan 3 hari 4 hari, Rabbuhu yusqi wa yasqi wa yut'im. Memang diberi kekuatan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Rasulullah. Tapi selain itu tidak boleh. Misal seperti puasa-puasa tirakat kejawen atau puasa-puasa mungkin ada sebagian riyadhah, meriyadhahi wirid. Ya, kalau riyadhahnya benar mesti puasanya benar. Ya, kalau riyadhah, kalau wiridnya benar mesti
riyadhahnya benar. Ya, puasanya mesti pakai puasa yang benar. Tapi kalau sudah puasa menggunakan puasa wisol tanpa buka tanpa sahur, ini sudah yukhalifu syar'a. Ya, sudah menyalahi syariat karena wisol itu haram. Hukumnya puasa nyambung itu haram. Ya. Karena akan membahayakan orang itu sendiri. Jelas ya? Jadi kalau tirakatnya sudah menggunakan puasa wisol, puasa yang tanpa buka tanpa sahur, itu sudah dipastikan wiridnya mesti tidak benar. Ya, karena cara tirakatnya juga sudah tidak benar, sudah menyalahi syariat. Itu yang keberapa? Yang keenam. Yang ketujuh, kasratus syiba'i wan naumi wal khawd fi ma la ya'ni. Terlalu kenyang. Jadi bukanya terlalu kenyang, sahurnya terlalu kenyang. Ini makruh ya. Jadi jangan antum itu kalau buka itu balas dendam. Ya, lihat cadil dibeli, lihat kembang pacar dibeli, lihat bubur sumsum dibeli, lihat singkong dibeli, lihat ini dibeli, semua dibeli. Ini nanti akhirnya menyebabkan terlalu kenyang. Buka kok sampai mau berdiri tidak bisa. Ya, ini makruh. Sebab jangankan buka puasa, tidak puasa aja antum terlalu kenyang makruh. Nggak boleh. Ya, antum makan enak boleh, tapi makan banyak boleh, tapi terlalu banyak itu nggak boleh. Ya, ada 3 orang yang dibenci oleh Allah. Orang yang banyak makan, dalam satu hadis ya, orang yang banyak makan, ya, kemudian orang yang banyak apa? Tidur, dan orang yang banyak omong. Ini 3 ini. Orang yang banyak omong, orang kalau banyak omong berarti banyak salahnya nanti. Ya, orang kalau banyak omong banyak salahnya. Man katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Orang kalau banyak ngomongnya mesti banyak salahnya. Ya banyak ngomongnya mesti banyak salahnya. Orang bodoh, orang nggak ngerti ilmu, kalau diem itu nggak kelihatan bodohnya. Al-insan makhbunun tahta tayyi lisanih, la tahta tayyi lasanih. Manusia itu tersembunyi pada lisannya, pada lipatan lisannya. Kalau dia belum bicara, belum kelihatan nih alim apa bodoh, belum. Makhbun, masih tersimpan. Bukan pada pakaiannya. Orang pakai pakaian seperti orang alim, pakai imamah, pakai udeng-udeng, pakai jubah. Ya, duduk di masjid. Orang bisa sebah semua. Bisa salaman dicium semua. Dikira alim, ternyata bagar muammam. Ya, ternyata kerbau dikasih imamah. Iya kan? Iya, ternyata kerbau kalau At-Tahib Salim Syatiri itu orang bodoh yang pakai imamah. Ya, kemudian orang-orang nanti pada cium tangan sama dia, maghrur, tertipu. Itu seperti kerbau yang pakai imamah itu. Kerbau tapi pakai pakaian orang alim. Tapi selama dia belum bicara, belum terlihat dia. Belum terlihat ini orang alim atau bukan. Nanti kalau sudah ngomong baru ketahuan. Ini orang bodoh ini. Ya, makanya kalau jangankan orang bodoh, orang alim aja bisa kepleset loh ngomongnya. Ya, ini mirisnya zaman sekarang ini banyak ustadz instan. Ini hati-hati antum di media sosial ya. Soalnya banyak asatidul instan, asatidul Facebook wal YouTube. Ya, sebab sekarang artis tobat jadi ustadz ya akhi. Ini ngeri loh. Lah artis tuh mondok di mana ya? Iya kan? Ya mungkin kalau dulunya ada background pondok, masih mending. Iya kan? Nah, ini tobat jadi ustadz, la ya'riful usul walal aqaid
walal furu' walal qawaid. Dia tidak ngerti ilmu usul, tidak ngerti ilmu akidah, tidak ngerti ilmu furu' syafi'iyah, nggak tahu ilmu qawaid, apalagi ilmu nahwu, apalagi balaghah, apalagi mantik, jauh dari itu. Wa yufti, dan ketika dikasih pertanyaan dia berfatwa. Khatir enggak itu? Bahaya enggak? Bahaya, fadallu wa adallu. Tapi hal semacam ini yaquluhun nabi qabla 1400 sanah. Ini sudah disabdakan oleh Rasul 1400 tahun yang silam, 14 abad yang silam. Rasulullah sudah pernah bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang satu masa di mana zaman itu katsirun khutaba'uhu qalilun fuqaha'uhu. Yang pinter ceramah itu banyak. Yang pinter ceramah banyak, yang pinter khutbah banyak. Tapi qalilun fuqaha'uhu, tapi yang ngerti fikih sedikit. Orang pinter ceramah, antum tak kasih hadis 2. Ya, antum menghafalkan hadis 2 besok. Setelah itu antum menghafalkan cerita yang terkait dengan hadis itu. Ya, ceritanya sekitar 1/4 jam. Antum ceramah 20 menit cukup. Ustaz, kiai. Mudah kalau ceramah ya, akhi. Antum sering dengerin orang ceramah, pinter ceramah antum. Kalau ceramah itu mudah, 1 hadis 2 hadis jadi antum ceramah. Yang penting mentalnya punya. Tapi qalilun fuqaha'uh, sedikit orang yang ngerti hukum fikih itu sedikit. Ini sekarang antum merasakan, ya kan? Antum merasakan semua. Jadi itu efek dari orang-orang menjauhi majelis ilmu. Akhirnya makin banyak orang yang tidak tahu. Jadi jangan terlalu kenyang ya. Karena Allah nggak suka orang yang banyak makan, banyak omong, sama banyak tidur. Iya. Makan enak boleh, antum silahkan mau makan enak. Ya mau sate, mau steak, kata Mas Johan, bebas. Yang penting jangan minta dibayari terus gitu loh maksudnya. Urunan gitu loh. Jangan minta bayari berlomba-lomba bayari, jangan minta berlomba-lomba kok dibayari, ini gratisan. Itu namanya abuba, ya, abu balas, ya, sukanya gratisan. Kasratus syibai wan naum, jangan banyak apa? Ya. Tapi ini syai'ani mutalaziman, orang kalau terlalu kenyang mesti banyak tidur sebetulnya gitu, ngantukan ya. Kemudian wal khawdu fi ma la ya'ni. Ya. Al khawd fi ma la ya'ni. Menghindari terjun kepada hal-hal yang enggak ada manfaatnya. Karena ini makruh ya. Enggak puasa aja makruh, apalagi puasa. Apalagi Ramadan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Kapan orang muslim keislamannya dianggap baik? Kapan orang muslim keislamannya dianggap baik? Ketika menghindarkan diri dari segala sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Itu ya. Jadi kumpul itu kalau bisa ada manfaatnya. Kalau mau kumpul ya kumpulan yang ada manfaatnya. Kalau mau majelis yang ada manfaatnya. Ya, kalau makan iya, gitu ya. Jadi kumpul-kumpul enggak ada gahwahnya, enggak ada syahinya. Enggak apa-apa, yang penting ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Ya, kenapa hal-hal ini dimakruhkan? Li'anna dzalika yudhibu faidatas shaum. Karena hal-hal semacam ini menghilangkan manfaatnya puasa. Ya, karena puasa itu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, la'allakum tattaqun. Lah kalau banyak tidurnya, banyak ini, nanti dalilnya tidurnya orang puasa itu ibadah itu.
Jelas ya ini ya. Kemudian tanawulu syahawatil mubahah. Di antara makruhnya puasa yaitu melakukan syahwat-syahwat yang mubahat. Syahwat-syahwat yang kalau dilakukan itu mubah, tidak haram. Syahwat itu kan ada dua. Ada syahwat al-muharramah, ada syahwat al-mubahah. Ya. Syahwat yang muharramat kalau dilakukan, kalau antum lakukan itu namanya apa namanya? An-nafs. Tapi kalau syahwat mubahah itu namanya hawa. Jadi hawa itu mailun nafas ilal mubahat, ila syahawatil mubahat. Condongnya nafas kepada sesuatu yang mubah, wa fihi halaku, tapi bisa mencelakakan. Itu namanya hawa. Kalau nafas itu condongnya nafsu kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya beda. Tapi sama di istilah orang umum itu sudah menyatu, itu namanya hawa nafsu. Fasrif hawa hadir an tuwalliyahu innal hawa matawalla yusmi aw yasimi. Fasrif hawa hadir an tuwalliyahu. Kalau hawa itu sudah mulai mendekati manusia, hawa ini masih mubah ini. Ya, fasrif. Maka palingkan. Wahdar an tuwalliyahu. Hati-hati jangan sampai hawa itu menguasai nafsu. Sebab kalau menguasai nafsu apa? Akan membutakan orang itu. Ini. Ya, banyak orang dibutakan oleh ini. Nah, syahwat mubahah ini dihindarkan kalau lagi puasa. Minal masmumat. Masmumat yang dicium. Awil mubsarat, atau syahwat mubahah yang bisa dilihat. Kalau yang haram nggak usah ngomong ya. Antum lihat cewek buka aurat, itu jelas haram. Sekali antum lihat, tidak sengaja, bukan rezeki ya, akhi. Itu menjurus kepada perbuatan dosa kok rezeki, iya kan? Ini kalau antum lihat sampai, makanya antum tahu nggak? Orang dihad karena zina bil bayyinah itu belum pernah ada dari zaman Rasul sampai sekarang. Orang dihad zina dari zaman Rasul sampai sekarang bil bayyinah tidak ada, tapi bil iqrar banyak. Bil bayyinah tidak pernah ada. Dengan saksi tidak pernah ada. Karena saksinya kalau lihat 2 kali fasik dia. Kan harus melihat si perempuan sama si laki berzina dan masuknya barang ke lubang itu, ke farj. Harus lihat. Lah kalau antum lihat syahwat enggak? Sudah otomatis. Kalau antum orang normal mesti syahwat. Pertama, dan antum sengaja lihat untuk menyaksikan. Nah, antum melihat gitu, kan dosa. Berdosa kan, dosa besar kan. Nah, kalau antum berkali-kali lihat, yafsuk, fasik. Kalau sudah fasik, syahadahnya nggak diterima, kesaksiannya nggak bisa diterima indal hakim, di depan hakim. Jadi nggak bisa. Kalau antum melihat aurat perempuan itu, ya nggak usah aurat perempuan, aurat laki aja bisa antum. Haram ya kan, makanya antum jangan biasain lah pakai celana pokek tuh. Sebetulnya mata ini nggak kepingin dosa, gara-gara temannya sendiri pakai celana pokek, apalagi pokeknya tinggi. Ini kan temennya jadi dosa. Main ke rumahnya pengen ngopi, ternyata temennya pakai yalbasul pokek. Akhirnya yang asalnya aku pengen dosa jadi apa? Jadi dosa. Mending kalau mulus ini brecel pakai pokek lagi dibuka-buka. Masya Allah alaih ya. Ini syahwat al-mubah aja tidak diperbolehkan. Ya makruh. Apalagi syahwat muharramah, mubsarat yang dilihat tuh. Ya, awil masmu'at atau yang didengar. Ya, syahwat-syahwat itu kan
Ada syahwat pendengaran, ada syahwat penglihatan, ada syahwat. Contoh ini, contoh saya kasih contoh. Antum ke pasar puasa, ya kan? Lihat ada orang jual es teh, ada lihat orang jual bakso, ada lihat antum orang jual cappuccino cincau, kan seger-seger tuh siang-siang antum. Jam 11 lagi apa? Lagi haus-hausnya. Ini bukan antum menghindar, malah ngelek itu di situ. Ya dilihat, dipegang itu embun dari gelasnya itu, ya salam. Kemudian nanti lihat baunya jeruk, baunya nangka, dicium-cium. Ini namanya syahwat mubah ini. Ini hukumnya apa? Hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena kemungkinan nanti antum pulang bisa makan tuh. Yang nggak kuat nahan itu nanti antum makan. Jadi wafihi halaku, di situ ada hal yang mencelakakan. Sekalipun bukan sebuah kepastian, tapi akan menjurus ke situ. Paham tuh? Kalau syahwat muharramah nggak usah ngomong lagi ya. Seperti melihat ke istrinya sendiri, melihat ke aurat istrinya, kalau lagi puasa itu nanti haram ya, membatalkan puasa. Sebab orang kalau lihat qaumadz dzakar berdiri, wa idza qaumadz dzakar zalal aql. Kalau sudah berdiri, akal itu hilang. Nggak urusan puasa. Nanti bisa dijebret itu. Ya, bisa digarap langsung itu. Nanti insya Allah fi mubtilatis shaum kita bahas. Jelas ya? Insya Allah. Sekarang masuk mubtilatus shaum, yang membatalkan puasa. Hiya qismani. Yang membatalkan puasa ini ada dua. Qismun yubtilu thawabas shaum la shauma nafsahu. Pembagian pertama yaitu membatalkan pahalanya puasa, tapi zatnya puasa tidak batal. Jadi hanya pahalanya batal, tapi puasanya tidak batal. Dakhil fi qawlihi alaihi salatu wassalam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal 'atas. Ya ini golongan ini. Jadi tidak dapat apa-apa dari puasa kecuali lapar. Tapi yusqitul wujub ya. Tapi ini menjatuhkan kewajiban ini, sekalipun tidak ada pahalanya. Ini dibagi semacam ini supaya orang ini nggak salah paham. Sebab banyak orang awam datang ke Al-Fakir, ke saya, dia bercerita seperti ini. Saya habis ngerasa nih Ustadz. Jadi sekalian saja saya makan sudah batal duluan. Jadi dia nggak ngerti antara yang membatalkan zatnya puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Lalu dia ngerasani kapan? Pagi semama, ya kan? Berarti pahala yang hilang di saat ngerasani saja. Nanti setelah ngerasani pahalanya jalan lagi. Jadi ini orang nggak ngerti. Dikira ngerasani itu membatalkan zatiyatus shaum, zatnya puasa. Akhirnya dia batalkan. Akhirnya la shauma nafsahu hasal wala thawabus shaum hasal. Enggak pahalanya, enggak puasanya, enggak isqatul wujubnya, enggak. Ini namanya rajulun gebros ini masalah. Iya kan? Ini karena apa seperti ini? Karena enggak ngaji ini. Jadi ini antum perhatikan betul-betul ya supaya bisa membedakan. Ya, ini tujuannya di live ini juga supaya orang ngerti, orang-orang awam ini. Jadi jangan orang rasani kemudian sekalian dibatalkan puasanya karena sudahlah Ustadz, sudah batal, sudah kadung batal. Yang batal itu pahalanya saat ngerasani. Nanti setelah ngerasani, ya lanjut pahalanya jalan lagi. Fadlullah wasi' ya akhi. Keutamaan Allah itu luas. Ya enggak sebatas itu ngerasani terus sampai akhir itu enggak dapat pahala. Enggak. Iya kalau ngerasani dari mulai subuh sampai maghrib, ini mulut ngoceh terus kan enggak ada orang ngerasani seperti itu. Iya kan? Membuang energi itu nanti. Ngerti ya? Makanya saya itu kuliah subuh di puasa itu saya sebetulnya keberatan. Kalau asar itu masih mending, sudah mendekati buka. Sekalipun haus itu, sebentar lagi Bu ada harapan, sebentar lagi buka. Ini tapi kalau sudah kuliah subuh ini ya Allah, ini ngorong ke rumah nggak ada yang
seruput ini puasa. Ya. Jadi nanti kajian subuh ini antum nanti di musolanya antum lah masing-masing. Bengi ya. Jelas ya ini ya. Nah, jadi sengaja dibagi ini supaya orang bisa membedakan yang mana apa namanya, yang membatalkan pahala puasa, yang mana membatalkan thawab as-shaum, yang mana yang puasanya zatnya yang dibatalkan. Ini sengaja dibagi supaya orang tidak salah paham. Sebab orang kalau salah paham efeknya seperti tadi. Nah, sudah kadung bilangnya. Yang pertama yang membatalkan pahala puasa bukan zatnya. Fala yajibu alaihil qadha, maka semacam ini tidak wajib mengqadha puasa. Ya, tidak wajib mengqadha puasa karena bukan puasanya yang batal tapi pahalanya batal. Nah, ini dinamakan apa? Dinamakan al-muhbitat. Ya, istilahnya bukan mubtilat tapi muhbitat. Muhbitat itu menghilangkan pahala saja. Jadi muhbitat itu bukan hanya di puasa. Muhbitat itu hanya di sholat juga ada. Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamih illa ta'ab illa nasab. Banyak orang yang beribadah, sholat, tahajud, tapi dia nggak dapat dari qiyamnya itu kecuali hanya rasa capek saja. Jadi seperti orang olahraga nanti nggak ada apa-apa. Kenapa? Melakukan muhbitat, hal-hal yang membatalkan pahala sholat itu. Jelas ya? Yang kedua, qismun yubtilu shoma wa kadzalika tsawab. Yang kedua, bagian ini yang membatalkan pahalanya puasa dan puasanya. Yang membatalkan puasa plus pahalanya hilang dua-duanya. Nah, ini jika tanpa apa? Uzur. Jika tanpa uzur melakukan hal yang membatalkan zatnya puasa. Nah, ini wajib ngodoni ya. Fayajibu alaihil qadha, fayajibu fihil qadha, maka diwajibkan mengqadha puasa ini. Wa tusamma al-muftirat, ini dinamakan muftirat. Al-qismul awal al-muhbitat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ihya sampai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa adamallahu naf'a bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Wa qala ta'ala wa tilkal amthal. Wa qala ta'ala wa qala alladhina utul ilma wa ilakum thawabullahi khairun. Bayyana anna 'idhama qadril akhirah yu'lamu bil ilmi. Pada ayat yang sebelumnya kita baca yang dikutip oleh beliau, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi. Saya kemarin mengatakan namanya siapa? Hafiz ya. Namanya bukan tapi Asif. Ini saya baru ingat nih. Saya baru buka. Asif bin Barakhaya. Itu Wazir Sulaiman. Ya, menterinya siapa? Menterinya Nabiullah Sulaiman. Itu yang memindahkan Arsyu Balqis ke, ya, beliau alimun min Bani Israel. Beliau ulama dari Bani Israel. Gitu ya. Jadi yang memindahkan itu bukan jin, tapi manusia yang berilmu. Ya'rifu ismallahil azam alladzi du'iya bihi ajab. Jika nama itu disebut maka diijabah oleh Allah. Dan ismullahil azam itu
diumpetkan, disembunyikan oleh Allah. Sebab kalau nggak disembunyikan orang nanti bahaya. Kemudian waqala alladzina utul ilma wailakum thawabullahi khairun. Ini surat apa ini? Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan wa la yulaqaha illa sabirun. Ini surat Al-Qasas. Ayat ini antum perlu baca ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia itu bergelimang, ingin hidup terus di dunia, ingin mewah-mewahan di dunia. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laitana mithla Qarun innahu ladzu hadzin azim. Jadi orang-orang yang kepingin dunia, dia mengatakan apa? Seandainya kami seperti Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Dia punya nasib yang bagus, nasib yang luar biasa, kaya. Ya kan? Maka dijawab oleh Allah apa? Wa qala alladziina utul ilma, orang-orang dari kalangan Nasrani, orang-orang alimnya. Jadi yang jawab siapa berarti? Orang-orang alim, bukan orang-orang yang enggak punya ilmu. Apa mereka katakan? Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahu khairun liman amana wa amila shalihan wa la yulaqaha illa sabirun. Ulama-ulama mereka mengatakan alladzina utul ilma wailakum thawabullahi khairun. Celaka kalian. Thawabullahi khairun. Balasan Allah nanti di surga itu lebih baik dari yang kamu harapkan dari dunia dan seisinya. Yang kamu harapkan, yang kamu angan-angankan ingin hidup seperti Qarun. Innahu ladzu hadzin azim, enggak ada apa-apanya. Itu. Jadi yang tahu thawabul akhirah berarti siapa? Orang alim. Ini syahidnya di situ. Bayyana anna 'idhama qadril akhirah yu'lamu bil ilm. Artinya darajat akhirah, kemuliaan akhirat, keagungan akhirat yang Allah ciptakan nanti ada surga dan neraka, itu yang tahu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menimba ilmu, orang-orang yang utul ilma, orang-orang yang mendatangi ilmu, ya, orang-orang yang menjadi orang yang berilmu, itu orang-orang yang tahu. Jadi itu kemuliaan ilmu. Antum tahu Qarun itu a'lamun nas ba'da Fir'aun wa Harun. Ala nabiyina wa alaihi ma'afudhulus salatu wassalam. Orang yang paling alim setelah Musa dan Harun di zaman itu. Setelah Musa dan Harun, itu ulamanya itu Qarun. Qarun itu, antum kalau baca sejarahnya, dia bukan sekedar orang kaya loh. Tapi orang alim. Ibaratnya sini ini kiainya lah. Jangan dikira Qarun itu orang bodoh, enggak. Qarun itu orang alim. A'lamun nas ba'da Fir'aun wa Harun ala nabiyina wa alaihi afdhalus ala nabiyina wa alaihi ma'afdhalus salatu wassalam. Wa ahsanu sautan, suaranya itu paling bagus. Wa aqra'uhum lit-Taurah, paling fasih kalau baca kitab Taurat. Itu Qarun. Cuma dia fakir. Dia fakir, orang miskin. Sampai minta doa kepada Nabi Musa. Ya Nabi Allah, ya, saya didoakan. Itu makanya Nabi Musa mau mendoakan, kenapa? Dia bukan orang biasa. Dia orang alim. Aqra'uhum lit-Taurah, paling fasih kalau baca kitab Taurat, paling bagus kalau baca kitab Taurat. Tapi afgoruhum, dia paling fakir di kalangan Bani Israel waktu itu. Paling fakir. Kemudian
minta doa kepada Nabi Musa supaya dijadikan orang kaya. Fasara aghnahum. Maka dia paling kaya di antara Bani Israel. Jadi udah sempurna itu. Iya kan? Paling alim, iya. Paling bagus baca kitab Taurat, iya. Paling ngerti agama, iya. Paling kaya, ya. Berarti kan sempurna sudah. Iya kan? Fatagha wa khalafa amrallah. Maka ketika dia sudah kaya, ya dia tidak mau taat kepada Allah, wa khalafa amrallah, wastakbar, kemudian dia sombong, wala yukhrijuz zakah. Ya, dia meninggalkan agamanya, tidak mau kenal lagi dengan agamanya, karena sebab apa? Harta. Hati-hati loh sebab harta itu. Maka apa? Fa khasafna bihi wa bidarihil ardha fama kana lahu min fi'atin yansurunahu. Maka khasafna bihil ardha. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardha. Maka kami tenggelamkan siapa? Qarun beserta harta-hartanya, beserta rumahnya dan seisinya, ditenggelamkan oleh Allah sampai sekarang. Dalam satu riwayat, Nuh ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam, Yunus waktu ditelan oleh ikan paus, sami'a sauta Qarun, beliau mendengarkan suaranya Qarun, ya, mendengarkan suaranya Qarun di perut bumi, masih ditelan oleh bumi. Ya, itulah makanya harta yang antum temukan kadang kalau ngeduk, ya namanya harta Qarun, padahal ya bukan miliknya Qarun. Ya itu istilah saja. Jelas ya? Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairan. Kemudian wa qala ta'ala wa tilkal amsal nadribuha linnas. Wa tilkal amsal nadribuha linnas. Wa ma yaqiluha illal alimun. Wa tilkal amsal, dan perumpamaan itu nadribuha linnas. Ya, kami berikan kepada manusia. Wa ma yaqiluha illal alimun. Tidak ada yang bisa memahami maknanya kecuali orang-orang yang berilmu. Perumpamaan apa ini? Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadat baitan wa inna ahwanal buyuta labaitul ankabut. Suratul Ankabut. Apa Allah katakan? Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai aulia. Ya, maksudnya sebagai Tuhannya. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhannya, sebagai pemberi rezekinya. Ya, sebagai zat yang bisa menurunkan hujan, ya, sebagai pengurusnya, yang menjadikan selain Allah. Kamathalil ankabut ittakhadat baitan, diperumpamakan seperti ankabut ittakhadat baitan. Tahu ankabut antum? Seperti laba-laba yang membuat rumahnya. Tahu maksudnya apa antum? Hah? Kenapa orang-orang yang tidak menyembah Allah menjadikan selain Allah sebagai Tuhannya? Kenapa diperumpamakan seperti laba-laba yang membuat rumah? Seperti rumah laba-laba. Seperti laba-laba yang tinggal di rumahnya, yang membuat rumah kemudian tinggal di situ. Antum tahu rumahnya laba-laba kan? Gimana? Antum gini aja udah rusak gitu. Makanya dibilang wa inna ahwanal bait, selemah-lemahnya rumah itu rumahnya apa? Rumahnya laba-laba, kena angin kabur dia. Ya, makanya heran ada film Spider-Man. Makhluk lemah loh, buat rumahnya begitu. Iya kan? Kena angin, hancur. Kena sapu, hancur. Kena panas, kepanasan. Kena dingin, kedinginan. Nah itu rumahnya laba-laba. Wa inna ahwanal bait labaitul ankabut. Nah ini
Watilkal amsal nadribuha linnas. Perumpamaan ini yang ngerti siapa maksudnya? Ya orang-orang alim, orang-orang yang mau berpikir itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda an Ibnu Juraid an Atha wa Abi Zubair an Jabir Nabi sallallahu alaihi wasallam tala hadhil ayah. Rasulullah membaca ayat ini, watilkal amsal nadribuha linnas wa may yaqiluha illa al-alimun. Kemudian Rasulullah menafsiri alimun itu apa? Qala al-alim, siapa itu alim dikata al-alimun? Man aqila 'anillah fa'amila bi ta'atihi wajtanaba sakhatahu. Orang-orang yang belajar, orang-orang yang memahami ilmu, mau memahami ilmu, ya, orang-orang yang ingin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah, fa'amila bi ta'atihi. Kemudian setelah mengenal Allah, belajar syariat, dia mengamalkan, dia taat kepada Allah, wajtanaba sakhatahu. Itu yang dinamakan ulama. Jelas ya? Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Itu yang dinamakan ulama. Itu yang dinamakan wa may yaqiluha illal aliman. Jelas? Ya. Syahidnya di mana? Di illal aliman. Perumpamaan-perumpamaan yang ada di Al-Qur'an itu ya enggak ada yang bisa memahami kecuali orang-orang yang yaqil 'anillah. Orang-orang yang mau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang kalau mau mengenal Allah akan mengenal ayat-ayatnya. Perumpamaan-perumpamaan yang diperumpamakan Allah dalam Al-Quran itu mesti ngerti dia. Ya, wallahu a'lam.